Baik, selamat berjumpa kembali pada video kali ini. Jadi pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang HR Wavelet Transform. Bagaimana menghitung transformasi untuk mendapatkan 4 buah subband, yaitu subband low-low atau citra rata-rata, kemudian fitur horizontal, fitur vertikal, dan juga fitur diagonal. Pada video ini kita akan menerapkan pengoperasian HR Wavelet Transform di dalam MATLAB. Oke, kita langsung ke contoh. Kita lakukan transformasi terhadap nilai berikut. Kita ambil sebuah citra, kita beri nama citra A, kemudian citra ini akan kita transformasi menggunakan HR Wavelet Transform. MATLAB menyediakan fungsi untuk merubah sebuah citra ke domain wavelet dengan beberapa jenis wavelet. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang HR Wavelet Transform. Fungsi untuk merubah satu citra ke domain wavelet, kita menggunakan fungsi yaitu DWT2. 2 di sini karena kita mengacu pada citra 2 dimensi. Jika Anda masih ingat, pada saat kita menerapkan Fourier Transform, kita menggunakan fungsi FFT, di mana FFT adalah versi perhitungan cepat dari DFT dengan hasil yang sama. Namun pada Wavelet Transform tidak tersedia perhitungan cepat sehingga kita menggunakan fungsi dasar yaitu Discrete Wavelet Transform. Discrete Wavelet Transform sendiri menghasilkan 4 buah subband. Kita kenal dengan subband low-low, low-high, high-low, dan juga high-high. Karena itu kita perlu memberikan hasil transformasi ke 4 buah variabel, di mana ini adalah citra rata-rata, fitur horizontal, fitur vertikal, dan fitur diagonal. Kita panggil fungsi transformasi wavelet 2 dimensi, kemudian kita masukkan citra A sebagai parameter, diikuti dengan nama wavelet yang akan kita gunakan, atau jenis filter. Ada banyak sekali filter, Anda bisa mempelajari lebih lanjut. Kita menggunakan filter HR, kemudian kita jalankan. Kita perhatikan hasil dari transformasi HR Wavelet Transform menghasilkan 4 buah subband. Kita lihat nilai berikut adalah nilai NR 204, 246 hingga 262,5. Hasil yang diperoleh sama dengan perhitungan kita. Begitu pula untuk fitur horizontal atau subband low high negatif 44 hingga 33,5. Ya, hasilnya pun sama, begitu pula untuk subband terakhir yaitu fitur diagonal atau subband high-high, kita bisa lihat nilai mulai dari negatif 37 hingga nilai terakhir 81,5. Baik, lalu bagaimana menampilkan citra hasil rekonstruksi? Yang perlu kita perhatikan adalah rentang nilai dari citra rata-rata mengandung nilai positif. Kita perhatikan nilai minimal adalah 204, sedangkan nilai maksimal di sini adalah 262. Berbeda dengan 3 subband yang lain yang disebut dengan detail koefisien, di sini terdapat nilai negatif. Oleh karena itu, untuk menampilkannya kita perlu menggunakan fungsi absolut, sehingga fungsi negatif nanti akan nampak sebagai tepi dari sebuah citra pada fitur horizontal, vertikal, dan diagonal. Baik, kita akan terapkan fungsi ini ke dalam sebuah citra. Kita baca ulang citra, kita bersihkan semua variabel, kemudian kita baca ulang citra. Saya di sini menggunakan citra yang bernama boot. Saya membaca citra boot, lalu saya menggunakan transformasi yang sama dengan yang kita lakukan sebelumnya. Maaf, ada kesalahan pemanggilan fungsi. Seharusnya kita menggunakan fungsi pemanggil citra. Oke, kita sudah dapat nilai 9 hingga 220, di mana ini adalah nilai unsigned integer 8 bit. Berikutnya kita lakukan transformasi. Kita mendapatkan nilai seperti sebelumnya, yaitu citra rata-rata hingga fitur diagonal.
Kita juga perlu perhatikan bahwa citra rata-rata mempunyai nilai hampir 2 kali lipat dari citra asli. Hal ini karena diperoleh dari penjumlahan 4 buah piksel yang dibagi dengan nilai 2, sehingga akan menghasilkan besaran yang besarnya 2 kali lipat. Sedangkan pada fitur horizontal, vertikal, dan diagonal terdapat penjumlahan dan pengurangan dari 2 buah piksel sehingga memungkinkan nilai negatif. Untuk itu kita perlu sesuaikan besaran ini untuk menampilkan citra supaya lebih baik secara visual. Baik, untuk menampilkan sebuah citra kita perlu menyusun ulang subband. Seperti yang kita tahu terdapat 4 buah subband mulai dari low hingga high. Kita perlu kita satukan ke dalam sebuah citra baru yang kita beri nama citra X. Perlu kita perhatikan kembali bahwa subband tersusun dari kiri atas adalah citra rata-rata hingga dari ke kanan bawah adalah fitur diagonal. Citra rata-rata di kiri atas, fitur horizontal di kanan atas, fitur vertikal di kanan bawah, kemudian terakhir fitur diagonal di kanan bawah. Untuk itu kita perlu menyusun seperti berikut. Kita susun LL di baris pertama kolom pertama, kemudian L high di baris pertama kolom kedua, kemudian subband high low di baris kedua kolom pertama, dan subband high di baris kedua kolom kedua. Kita mendapatkan citra X yang bernilai minimal di negatif 119 hingga nilai maksimal 431. Kita coba tampilkan citra ini secara langsung. Kita tampilkan citra X dengan rentang nilai terendah dan nilai tertinggi. Kita coba tampilkan. Nampak di sini bagian citra rata-rata cukup terang. Kembali lagi karena rentang nilai berada di atas nilai 8 bit, kemudian nilai koefisien yang lain nampak tidak jelas. Kita perlu melakukan perbaikan secara tampilan. Ingat, yang perlu kita lakukan hanyalah memperbaiki tampilan, tetapi bukan merubah nilai asli dari citra. Sehingga kita hanya perlu merubah nilai X. Yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu melakukan operasi sederhana, yaitu perkalian dan pembagian. Kita bagi citra rata-rata dengan nilai 2, misalkan karena kita ketahui bahwa nilai rata-rata dihasilkan dari penjumlahan 4 buah piksel, di mana terdapat 4 buah variabel yang kemudian hanya dibagi 2, sehingga nilainya menjadi 2 kali lipat lebih besar. Untuk menormalisasinya kita bisa melakukan pembagian dengan nilai 2. Sementara untuk fitur horizontal, diagonal, dan vertikal, karena terdapat nilai negatif, kita perlu melakukan absolut atau perubahan nilai ke nilai mutlak. Kita tambahkan fungsi absolut pada setiap detail koefisien atau subband mulai dari horizontal, vertikal, dan diagonal. Kembali lagi, perubahan ini hanya untuk menampilkan citra untuk menjadi lebih baik. Namun nilai pada setiap subband kita tidak bisa merubahnya karena nilai asli ini kita perlukan dalam hal analisis citra atau dalam pengoperasian untuk keperluan yang lebih lanjut. Kita coba tampilkan ulang. Nah, nampak di sini bagian detail sudah terlihat cukup jelas. Dan bagian citra rata-rata sudah terlihat tidak terlalu terang. Untuk memperkuat nilai pada detail koefisien atau fitur-fitur horizontal, vertikal, dan diagonal, kita perlu melakukan perkalian dengan sebuah nilai. Misalkan kita kalikan setiap nilai ini dengan nilai 5. Untuk memperkuat bagian detail citra. Oke, kita bisa tampilkan ulang. Kita bisa menggunakan format unsigned integer 8 bit
untuk menampilkan citra, sehingga dia akan tampil seperti citra biasa pada rentang nilai 0 hingga 255. Kita coba tampilkan. Ya. Oke, kita perhatikan, jadi citra ini sudah terlihat cukup jelas. Pada bagian detail citra sudah nampak secara visual. Namun sekali lagi, perubahan ini perkalian dengan koefisien-koefisien 2 dan 5 sebelumnya hanya dilakukan untuk memperbaiki tampilan citra, namun bukan untuk merubah variabel yang sebenarnya. Kita perhatikan bahwa dalam citra boot, ketika kita transformasi, kita perhatikan detail horizontal atau fitur horizontal di bagian kanan atas citra, terlihat garis-garis yang cenderung horizontal akan terlihat lebih jelas. Kita bandingkan dengan garis horizontal pada fitur vertikal. Dia tidak nampak, justru yang nampak kuat adalah tiang-tiang di sini, yang mana merupakan ciri atau fitur vertikal. Begitu pula pada fitur diagonal, semua garis horizontal dan vertikal pun hilang, hanya nampak fitur-fitur diagonal yang terlihat sama. Hal ini terjadi karena pada bagian fitur horizontal atau subband low high, bagian horizontal difilter dengan filter rendah sehingga akan nampak, sementara vertikal difilter dengan filter high atau filter tinggi sehingga dia akan hilang. Begitu pula sebaliknya, di subband high low, maka fitur horizontal akan difilter dengan filter high sehingga dia akan hilang, dan bagian vertikal akan difilter dengan filter low sehingga dia akan cenderung nampak jelas. Di fitur diagonal kita lakukan 2 kali filtering dengan filter high sehingga horizontal dan vertikal hilang, hanya nampak beberapa fitur-fitur diagonal di subband terakhir ini. Baik, dan selanjutnya kembali lagi untuk menampilkan citra dengan lebih baik, kita bisa mencoba untuk menampilkan citra ini dalam rentang nilai tertinggi dan nilai terendah seperti sebelumnya. Anda juga dapat melakukan manipulasi dari nilai-nilai penguat di sini agar citra nampak lebih jelas. Dan kita perlu ingat, kembali lagi saya ingatkan, kita hanya perlu melakukan ini untuk menampilkan secara visual, namun nilai-nilai asli kita tidak boleh merubahnya. Sehingga ketika kita melakukan perubahan koefisien, sebaiknya kita berikan ke sebuah variabel baru. Kita coba tampilkan, ketika kita menampilkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah, maka akan nampak citra di bagian rata-rata akan gelap. Sementara ketika kita menampilkan dalam rentang nilai 8 bit atau 0 sampai 255, dia akan nampak lebih baik. Baik, langkah selanjutnya dari hasil transformasi wavelet adalah kita akan membaca setiap fitur dari citra rata-rata hingga fitur detail di horizontal, vertikal, dan diagonal. Ya, pada hasil transformasi, bagian ini disebut dengan frekuensi rendah atau citra rata-rata, kedua bagian ini disebut dengan frekuensi sedang, dan bagian diagonal disebut dengan frekuensi tinggi. Ketiga subband ini biasa disebut dengan detail feature atau detail koefisien atau subband detail. Anda bisa melakukan pengamatan di subband manapun dengan mengamati nilai pada setiap subband. Perhatikan nilai tersebut, kemudian kita amati keterkaitan antar nilai. Kita pun bisa melakukan modifikasi nilai untuk keperluan tertentu. Contoh berikutnya, Anda bisa melakukan penambahan noise pada citra hasil percobaan. Misalkan Anda tambahkan salt and peppers ataupun Gaussian noise, lalu perhatikan pada setiap detail koefisien. Apa yang terjadi? Mungkinkah kita melakukan filtering pada ketiga detail koefisien ini? Ya, silahkan lakukan di percobaan selanjutnya. Begitu pula untuk transformasi level 2, kita bisa melakukan hal yang sama pada nilai LL. Kita lakukan transformasi pada LL untuk mendapatkan subband rata-rata level 2 hingga subband diagonal level 2. Baik,
Sekian, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa.